Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ayu Munjati selaku dosen pengampu mata kuliah strategi. Di sini saya Ayu Nabila akan membahas tentang visi, misi, dan tujuan dari Untirta. Yang pertama itu ada visi Untirta, yaitu terwujudnya Untirta sebagai Healthy Integrated Smart and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global tahun 2030. Kata terwujudnya menunjukkan cita-cita masa depan, artinya visi ini menggambarkan arah pengembangan Untirta menuju universitas yang sehat, cerdas, hijau, dan punya daya saing global. Analisis dari saya, Untirta sudah berorientasi pada masa depan, yaitu menggunakan kata terwujudnya yang menunjukkan cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai pada tahun 2030 yang akan datang. Lalu yang kedua, Untirta sudah berkomprehensif, yaitu memuat aspek kesehatan, integrasi sistem, kecerdasan berbasis teknologi, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, Untirta sudah selaras dengan tren global seperti konsep Green University dan Smart Campus yang menjadi indikator modernisasi pendidikan tinggi. Yang keempat, mengarah kepada status PTNBH karena ingin memiliki otonomi lebih dalam pengelolaan akademik dan non-akademik. Lalu selanjutnya ada misi Untirta, yaitu berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan tata kelola kampus. Misi ini ada 3 poin utama. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan. Yang kedua, mengembangkan penelitian dan pengabdian berbasis kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola kampus yang smart dan green. Analisis dari saya, misi Untirta sudah berorientasi pada masa kini karena menekankan yang pertama, kualitas dan daya saing lulusan di tingkat ASEAN ataupun internasional. Yang kedua, penelitian dan pengabdian yang relevan terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Misi tersebut sudah mendorong inovasi kampus melalui penguatan digitalisasi, riset terapan, dan pengembangan karakter unggul Civitas Akademika. Selanjutnya ada tujuan dari Untirta, yaitu merupakan hasil yang ingin dicapai dari visi dan misi yang sudah sebelumnya saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada lulusan yang kompeten, beretika, mampu bersaing di tingkat ASEAN ataupun internasional. Yang kedua, riset unggulan yang berkontribusi pada kebutuhan nyata masyarakat. Yang ketiga, tata kelola universitas yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi. Artinya, Untirta ingin menciptakan lulusan yang gak cuma pinter di teori, tapi juga punya nilai dan karakter serta kepedulian terhadap sosial. Selanjutnya ada sasaran, yaitu turunan dari tujuan yang sudah dijelaskan tadi, yang dibuat dengan prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan time bounded. Yang pertama, spesifik. Untirta sudah memiliki sasaran yang jelas dan terarah, yaitu pada tahun 2030 yang akan mendatang. Yang kedua, measurable. Sasarannya bisa diukur melalui indikator seperti pencapaian status PTNBH, terus akreditasi unggul, dan jumlah kerjasama internasional. 3, achievable. Sasarannya sudah realistis karena Untirta sudah menjalankan berbagai program menuju HITS and Green University. Yang keempat, reasonable. Sasarannya masuk akal karena secara realistis sudah didukung oleh strategi yang sudah berjalan menuju HITS and Green Campus seperti digitalisasi, penguatan SDM, atau pengembangan riset yang adaptif. Yang kelima, time bounded. Setiap sasaran memiliki tenggat waktu, seperti contohnya tadi tahun 2030 yang akan mendatang, menunjukkan orientasi perencanaan strategis, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi strategi Untirta. Faktor eksternal ini maksudnya hal-hal yang berada di luar kampus yang bisa berdampak positif atau negatif terhadap program universitas. Ada 10 faktor utama. Yang pertama ada ekonomi, sosial, politik, budaya, demografi, pemerintahan, hukum, teknologi, media, dan bisnis lingkungan. Yang pertama itu ekonomi, yaitu berpengaruh pada kemampuan mahasiswa terhadap pembayaran kuliah atau dukungan dana riset. Yang kedua, sosial, menyangkut harapan masyarakat terhadap pendidikan yang relevan dan berkarakter. Yang ketiga, politik, berhubungan dengan kebijakan pemerintah, misalnya kayak akreditasi kampus, pendanaan, dan MBKM. Yang keempat, budaya, mendorong kolaborasi dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, demografi, mempengaruhi jumlah calon mahasiswa Untirta yang setiap tahunnya memiliki peningkatan. Yang keenam, pemerintahan, pemerintah memberikan pengawasan dan fasilitas untuk pengembangan kampus. Yang ketujuh, hukum, menjamin kepatuhan terhadap regulasi pendidikan. Kedelapan, teknologi, mendorong inovasi smart kampus. 9, media, untuk membangun citra universitas. Yang ke-10, bisnis, untuk memperkuat kemitraan riset serta konsep Green University. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal yang merupakan hal-hal yang berada di dalam kampus. Contohnya itu kayak money, material, mesin, metode, dan market. Yang pertama itu ada yaitu sumber daya manusia yang berada di lingkungan kampus. Contohnya kayak dosen, staf, mahasiswa yang kompeten dan berkarakter. Terus yang kedua ada money, itu menyangkut sumber dana universitas seperti dana operasional, beasiswa, dan yang ketiga material. Material di sini mencakup sarana dan prasarana seperti gedung lab, ruang kuliah, perpustakaan, serta fasilitas hijau kampus. Yang keempat, mesin, teknologi yang dimanfaatkan untuk kegiatan kampus. Kalau di Untirta contohnya itu kayak SIAKAD, e-learning, sistem manajemen digital, serta aplikasi smart kampus lainnya. Kelima, metode, yaitu cara kerja dan sistem tata kelola kampus termasuk kurikulum, sistem penjaminan mutu, akreditasi, dan kebijakan akademik. Keenam, market, yaitu citra Untirta di masyarakat dan jejaring nasional atau internasional, termasuk daya tarik bagi calon mahasiswa dan mitra bekerja sama. Selanjutnya ada presensi dari sasaran, yaitu menjadikan Untirta sebagai universitas yang sehat, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global. Sehat di sini mencakup kondisi fisik, mental, sosial, dan kelembagaan supaya Civitas Akademika bisa beraktivitas dengan produktif.
Yang terakhir ada kesimpulannya, semua unsur mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, sampai faktor eksternal dan internal saling berkaitan dan membentuk arah pengembangan Untirta. Melalui konsep Healthy, Integrated, Smart, and Green, Untirta mempunyai potensi besar untuk menjadi PTN berbadan hukum yang unggul dan relevan sesuai zaman. Sekian pemaparan visi misi Untirta yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila sebelumnya ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.